Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita sudah sampai di akhir pekan di minggu ini. Dan kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelum kita merenungkan firman Tuhan di hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita di akhir pekan ini tertulis di dalam 2 Tesalonika 1 ayat 4. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah, kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Amin. Demikianlah sabda firman Tuhan bagi kita di hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hendak menyampaikan kepada kita tentang bagaimana kehidupan jemaat di Tesalonika pada saat itu. Bagaimanakah kehidupan jemaat di Tesalonika pada saat itu? Jemaat di Tesalonika adalah jemaat yang imannya bertumbuh. Jemaat Tesalonika adalah jemaat yang sungguh-sungguh cinta akan Tuhan. Jemaat Tesalonika adalah jemaat yang tidak lagi menjadi anak-anak rohani, tapi sudah menjadi dewasa rohani. Dan mereka menunjukkan kedewasaan rohani dalam hal ketabahan mereka ketika menghadapi berbagai masalah dan penderitaan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dari kehidupan jemaat di Tesalonika kita belajar bahwa kita pun harus menjadi jemaat yang dewasa rohani. Jangan hanya menjadi anak-anak rohani, tetapi menjadi dewasalah di dalam rohani. Firman Tuhan di dalam Ibrani 5 ayat 13-14 berkata, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Dan orang-orang yang sudah dewasa dalam rohani, maka sekalipun hidupnya dipenuhi dengan berbagai penderitaan, duka cita yang datang silih berganti, tapi orang-orang yang sudah dewasa rohani, dia akan mampu menghadapi itu semua dengan penuh ketabahan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, usia boleh semakin menua, tapi kedewasaan rohani tidak dapat diukur oleh pertambahan usia. Banyak orang usianya semakin menua, pengalaman pelayanan gerejawi tidak lagi perlu diragukan, tapi ternyata rohaninya masih dalam kategori anak-anak yang belum sanggup memakan makanan yang keras. Begitu keinginannya tidak dia dapatkan, dia langsung merajuk. Sama seperti anak kecil yang merajuk ketika tidak dibelikan mainan oleh orang tuanya. Dia langsung tarik diri dari tanggung jawab pelayanan. Padahal katakan misalnya, dia adalah seorang pengurus di gereja yang harusnya mengurus anggotanya, tapi malah diurus karena rohaninya yang masih anak-anak. Nah, saudara-saudara, marilah kita menjadi gereja yang bertumbuh dan menjadi dewasa dalam rohani. Jatuh bangun dalam kehidupan rohani itu hal yang biasa. Tapi yang harus kita lakukan adalah
apapun yang kita alami, setiap tantangan yang kita hadapi, jadikan itu semua sebagai pendewasaan iman, sehingga kita semakin tahan dan tabah dalam menjalani hidup ini. Amin. Selamat berakhir pekan. Tetap semangat menjalani hidup dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Kita berdoa. Tuhan, kami adalah orang yang beruntung karena masih boleh bangun di pagi hari ini dalam kondisi yang sehat dan masih boleh mendengarkan dan merenungkan firman. Tuhan, Engkaulah sumber pengharapan dan penghiburan kami di hidup ini. Suka duka yang kami rasakan, kami mohon kekuatan dari Tuhan, kiranya menguatkan kami dalam menjalani kehidupan ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bermohon kepadamu. Terimalah berkat dari Tuhan Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai saudara sekalian. Amin.